Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Di sini saya akan mereview. Oh enggak, di sini saya akan membuat dua segmen ya. Segmen pertama yaitu saya akan mereview sebuah jet cleaner QL1200 yang udah dipakai sekitar 1,5 tahun mau ke 2 tahun. Tepatnya pokoknya 1,5 tahun aja biar enak. Terus yang kedua, di sini saya akan berbagi cara perawatan jet cleaner yang baik itu gimana, supaya awet itu gimana, pengoperasiannya gimana. Jadi simak terus ya videonya supaya teman-teman itu tidak ada yang bertanya lagi di kolom komentar cara perawatan mesin jet cleaner itu gimana. Terus mesin saya kok kayak gini, kok ndut-ndutan, kok sendat-sendat. Itu nanti saya akan menjelaskan di dalam video ini ya, jadi simak terus. QL1200 dengan yang ini yang generasi kedua ya, yang model seperti ini review jujur ya, nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan. Jadi mesin ini fisiknya udah seperti ini ya. Nah, seperti ini mesin jet cleaner ini udah seperti ini, karena mesin ini setiap hari disiksa ini, dibuat kerja buat salon mobil. Ini mesin ini liburnya kalau hari besar ya, kayak lebaran atau apalah itulah. Jadi bisa dikatakan mesin QL1200 ini yang ini nggak pernah libur kecuali hari besar. Selama kurang lebih 1,5 tahun ini ya, apa aja sih yang udah pernah diganti dengan mesin jet cleaner ini? Yang pertama itu yang pernah diganti water seal. Water seal itu pemakaian kurang lebih 8 bulan atau ya 8 bulan sampai 10 bulan itu udah bocor sih. Tapi masih bertenaga sih. Cuman kalau water seal bocor kan pasti di sini udah keluar semua kan air. Udah ada muncrat ke sini. Terus yang kedua yang diganti oli seal. Oli seal itu kurang lebih dapat 1 tahun lebih sedikit lah, itu udah minta ganti oli seal. Jadi begitu mesin ini dipakai, di sini basah oli semua ya. Nah di sini nih di bagian sini basah oli semua. Nah, ini udah kakinya udah ini. Terus yang ketiga kapasitor pernah meledak sekali, bukan meledak sih, meleleh ya. Pasti teman-teman pernah mengalami ya yang mempunyai jet cleaner model dinamo, kapasitornya itu meleleh, kayak plastik dibakar itu. Terus yang lain, ini otomatis, piston pendorong otomatisnya ini udah pernah ganti 1 kali, karena pernya itu bengkok. Nah seperti ini. Nah pernya seperti ini ya, udah nggak mau bertahan ya. Jadi mau saya ganti per, saya buka lupa sih ngepanasin dulu, jadinya patah dratnya itu. Jadi otomatis saya ganti otomatisnya. Yang lain, ada ini kabel ini diganti ya. Ini agak panjangan dikit. Kabelnya itu putus. Bukan putus ya. Ininya mungkin keinjek sama yang punya ini ya. Ininya patah jadi diganti. Terus yang lain udah nggak ada lagi. Kalau seal as masih aman.
Kelahar belum pernah diganti, tapi ini kayaknya udah mau apa ya, udah mau minta ganti, udah suaranya tuh udah agak kasar. Terus kaki ini nggak diganti, cuma di kayak giniin sama yang punya. Kalau valve masih aman ya, ke 6 valve ini belum pernah diganti. Kalau yang pelor pendorongnya ini kan beda ya sama yang Orion. Jadi ini kalau belum pecah atau belum pernya patah ya nggak diganti. Jadi ini pelornya masih aman ya. Selain itu aman, dinamo sejauh ini masih aman ya. Soal dinamo yang saya rasakan ya dari awal beli sampai sekarang itu performanya masih sama. Jadi tidak ada masalah. Jadi nggak ada ya dulunya kencang sekarang lemah, enggak. Soal dinamo tetap sama aja menurut saya. Saklar aman, cuman bodi seperti ini ya. Tapi saya tekankan sekali lagi, mesin ini dipakai setiap hari ya. Jadi walaupun ini gulungannya masih aluminium, asal kita rajin merawatnya, insya Allah mesin ini aman. Jadi kalau switch ini yang di sini aman, belum pernah ganti. Ini rumahannya ini udah kayak gini ya. Ini hilang satu bautnya. Ini udah dol juga ini. Udah, itu aja. Sekarang akan saya coba tenaganya. Jadi teman-teman jangan samakan ya mesin teman-teman yang udah bertahun-tahun tapi makainya cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali, jangan disamakan dengan ini ya. Ini saya tekankan sekali lagi, pemakainya setiap hari. Ini apa namanya? Istirahat kalau hari besar dan kalau pas rusak aja ini. Kalau pas rusak ya libur. Jadi kalau menurut saya mesin ini sangat bandel. Ya, coba. Masih mantep. Ini bocor ya, jadi nanti akan dundutan ini. Bocor semua ini, sama sini bocor. Selang saya udah bocor. Kalau soal tenaga menurut saya performanya masih mantap ini. Cuman ya semantap-mantapnya mesin di bawah 1 juta ya seperti itulah. Beda lah sama yang di atas 120 spesifikasi di atas 120 bar. Kalau kedengeran sih enggak sih? Kalau suara agak kasar memang. Soal tenaga masih jos. Oh ya, di sini saya akan ini ya, bagi teman-teman yang teman-teman tuh banyak yang tanya di kolom komentar tuh bagaimana sih cara perawatan jet cleaner supaya awet. Banyak sih cara perawatnya ya. Ini saya jelaskan secara lapangan aja ya, secara mendetailnya juga saya kurang tahu. Yang pertama, filter jet cleaner itu jangan sampai lepas. Ada sih jet cleaner yang model berdiri atau model yang langsung ada filternya di sini, tapi filter agak jarang ya, filter istilahnya tuh mesh besar. Terus filter kalau yang model ini dari kita beli itu dikasih 2 filter, yaitu filter bawah sama filter atas. Jadi filter bawah itu fungsinya kalau kita mau memakai sebuah bak atau ember. Terus kalau filter atas itu
ya harus dipakai, seharusnya wajib dipakai karena itu buat pengaman bagian valve, terus bagian nozzle sini yang rawan dengan mampet ya, karena kalau mampet itu ya mesin enggak ini ya, kalau udah mampet mesin itu ndut-ndutan, apa ya, nyendat-nyendat gitu ya. Jadi banyak sih di kolom komentar itu tanya, Mas, Bang, mesin saya tuh nyendat-nyendat kenapa ya, katanya. Itu salah satunya air yang dipakai itu tidak bersih. Jadi partikel benda asing itu masuk ke selang, jadi nyumbat ke sini. Terus ada lagi, Bang, kenapa ya selang high pressure ini getarnya minta ampun. Yaitu perumpamaannya kayak mesin mobil yang 4 silinder atau 3 silinder. Kalau silinder satu mati atau busi satu mati, ya kayak gitu, pincang kayak gitu. Sama dengan ini juga, dengan mesin steam ini. Kalau salah satu dari valve ini ada yang tersumbat partikel atau benda asing itu, ya pasti akan pincang. Jadi ini getar. Itu pengalaman saya ya. Terus, Bang, kenapa ya kok tendangannya nggak ada? Ya, benda asing itu bisa masuk kemana-mana ya, bisa masuk ke piston pendorong ini ya. Kalau ini ya nggak ada tekanan karena terganjal, jadi luas aja, kayak air keran aja gitu. Terus apa lagi ya? Terus ada lagi, kenapa jet cleaner saya tuh nggak ada tenaga ya? Saya tanya, ada muncrat nggak kalau dihidupin? Ada. Nah di sini, berarti kalau udah muncrat di sini, itu sealnya minta diganti. Gitu aja sih. Ya itu soal perawatan ya. Terus ini masalah ini ya, masalah air sampai ke dalam sini. Terus masalah arus yang dipakai itu harus stabil kalau mesin dinamo ini. Soalnya kalau nggak stabil, umpamanya dia di bawah 220 volt, kayak 180 volt, pokoknya di bawah 220 volt, itu mesin seperti ini itu nggak bisa dipakai, pasti akan berdengung. Kalau berdengung, ya tenaga berkurang karena arus yang masuk ke dinamo itu kurang, jadi ngedengung ya. Terus apalagi ya, kalau arus nggak stabil itu kapasitor cepat kebakar, cepat meleleh, cepat rusak lah istilahnya. Aduh. Jadi banyak gara-gara arus tuh mempengaruhi. Kalau arus nggak stabil, mesin yang model dinamo ini cepat panas ya. Jadi banyak sih di kolom komentar itu tanya, mesin saya itu cepat panas kenapa ya? Lihat dulu arusnya. Kalau arusnya itu di atas 220 volt, berarti yang masalah di mesinnya. Tapi kalau arusnya tuh drop di bawah 200 volt istilahnya, yang masalah berarti bukan mesinnya tapi arusnya gitu ya. Terus apa lagi ya, soal penyimpanan, mesin QL 1200 ini kan gulungannya memakai aluminium ya, bukan tembaga ya. Walaupun yang gulungan tembaga ya harus sama lah cara penyimpanannya, ditempatkan di tempat yang kering ya, jangan ditempatkan di tempat yang lembab kalau nyimpan, apalagi disimpan dalam jangka yang lama ya, istilahnya disimpan sebulan lagi dipakai, terus tempatnya lembab, itu bikin gulungannya itu jamuran, itu nanti begitu dipakai putus dia. Itu pengalaman saya sih. Soal air udah, perlengkapan filter udah, tegangan udah. Oh ya, kalau mesin yang model carbon brush itu masih bisa dipakein arus rendah ya, kayak di bawah 220 volt itu masih bisa muter dan masih
masih enjoy. Tapi kalau yang model ini nggak bisa. Terus oh ya, satu lagi, teman-teman ada yang tanya, coba sih dipakein dimmer buat penurun tegangan ya. Saya sarankan jangan. Karena apa? Yaitu mesin itu dengung kalau dikecilin di bawah 200 volt itu udah dengung. Kalau masih 210 volt masih aman. Kalau udah di bawah drop 200 itu mesin itu akan berdengung. Saya udah pernah nyoba, tapi kalau masalah jet cleaner saya belum. Saya pernah nyoba kipas angin. Yaitu saya kasih dimmer karena kipas angin saya itu terlalu kenceng. Saya pasang dimmer, nggak taunya kapasitornya meledak. Waktu malam-malam itu saya kaget. Jadi jangan, kalau yang model dinamo jangan sekali-kali dipasang dimmer ya. Udah biarin kayak gini aja. Ya, kencangan bagus katanya. Kalau kata teman-teman tukang teknisi AC, kalau ini kekencangan ya tinggal dibuatin aja yang nozzle besar. Jadi keluar airnya banyak, jadi nggak terlalu kencang. Gampang sih kalau soal itu. Udah ya. Mungkin segitu dulu ya video penjelasan seputar jet cleaner, dan tadi saya mereview video penjelasan tentang jet cleaner dinamo ya khususnya ya, karena saya sekarang suka yang dinamo bukan yang tipe karbon. Selain suaranya berisik, wattnya juga relatif besar. Saya sekarang suka dinamo. Terus dinamo itu walaupun wattnya gede, kebanyakan listrik itu nggak trip, karena ya ini pemahaman saya ya, dia memakai kapasitor. Jadi kapasitor itu bisa menahan tegangan yang singkat, jadi masih ditahan ke kapasitor. Itu sih secara lapangannya, tapi secara detailnya saya juga kurang tahu. Oke teman-teman, begitu saja video penjelasan tentang seputar jet cleaner. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe, di like ya. Kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.